Ekonomi Cina yang dulunya dikdaya, kini berada di ujung tanduk. Gelombang PHK massal, kebangkrutan perusahaan besar, dan gejolak sosial mulai mengguncang negeri pimpinan Xi Jinping. Apakah Cina sedang menuju krisis besar yang belum pernah terjadi sejak reformasi ekonomi tahun 1978? Selama beberapa dekade terakhir, Cina dikenal sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan industrialisasi besar-besaran, pembangunan infrastruktur, dan lonjakan kelas menengah, Cina menjadi kekuatan manufaktur global yang tak tertandingi. Namun, sejak awal 2024, tanda-tanda perlambatan mulai tampak. Investasi asing turun, ekspor melemah, dan kepercayaan konsumen anjlok. Menurut editorial Maldives Insight, gelombang PHK dan kebangkrutan yang kini terjadi bukanlah gejala biasa. Ini adalah peringatan dini bahwa Cina bisa menuju resesi mendalam, sesuatu yang selama ini selalu berhasil dihindari oleh Beijing. Gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK terjadi di berbagai sektor, dari teknologi, manufaktur, sampai properti. Perusahaan-perusahaan besar seperti Evergrande dan Country Garden yang dulu menjadi simbol pertumbuhan urban Cina, kini terpuruk dan menjadi simbol keruntuhan sektor properti. Jutaan pekerja kehilangan mata pencarian dan banyak dari mereka tidak lagi percaya bahwa ekonomi akan segera membaik. Sektor teknologi yang dulu menjadi kebanggaan nasional dengan perusahaan seperti Alibaba, Tencent, dan Huawei juga tak luput. Mereka terpaksa merumahkan karyawan demi bertahan. Krisis ini juga memukul sektor konsumsi. Warga Cina kini semakin berhati-hati dalam belanja, menghindari pembelian barang mahal, dan lebih memilih menabung karena takut kehilangan pekerjaan. Hal ini menciptakan spiral negatif karena daya beli menurun. Bisnis juga makin sulit bertahan, yang berujung pada lebih banyak PHK. Efek domino ini terus menjalar, menekan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya gejolak sosial di sejumlah daerah. Protes buruh, demonstrasi kecil di kawasan industri, hingga kerusuhan terkait upah dan jaminan sosial mulai merebak. Kritik terhadap pemerintah, terutama terhadap kebijakan Presiden Xi Jinping, mulai terdengar meski masih dibungkam lewat sensor. Namun, di era digital, kabar dan video tetap menyebar. Kegeraman publik tampak nyata, terutama dari kalangan muda yang merasa masa depan mereka suram. Kredibilitas Xi Jinping kini benar-benar diuji setelah mengamankan masa jabatan ketiga dan memperluas kontrol Partai Komunis atas ekonomi dan militer. Xi kini menghadapi tekanan dari dalam negeri sendiri. Berbagai kebijakan seperti Common Prosperity, represi sektor swasta, dan kontrol terhadap media dinilai justru memperburuk krisis. Apakah Xi akan melakukan reformasi atau justru memperketat kontrol dan represi? Apa yang terjadi di Cina hari ini bisa berdampak pada seluruh dunia. Jika ekonomi Cina benar-benar jatuh ke dalam resesi, efeknya akan dirasakan di Asia Tenggara, Afrika, Eropa, bahkan Amerika. Rantai pasok global terganggu, ekspor-impor terhambat, dan investasi asing makin ragu. Namun yang lebih berbahaya adalah jika Beijing mencoba mengalihkan perhatian publik dari krisis dalam negeri ke isu eksternal seperti Taiwan atau Laut Cina Selatan, maka situasi bisa memburuk ke arah konflik geopolitik. Apakah Cina akan bangkit kembali seperti dulu? Ataukah ini awal dari keruntuhan ekonomi terbesar kedua dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.